Apa memang benar Al-Quran itu dari Tuhan? Kok misalnya, oke lah, Yahudi dan Nasrani tidak percaya dengan Allah, tapi belum pernah saya lihat orang Yahudi dengan orang Nasrani mukanya ke belakang ya Pak ya. Saya kaget itu kemarin saya dengar TikTok. Lah muka saya dari mulai lahir nggak pernah ke belakang karena saya nggak percaya dengan Allah. Kemudian Al-Quran tidak mengklaim bahwasanya Al-Quran itu turunnya melalui Nabi Muhammad di Gua Hira. Nah, jadi Al-Quran itu tidak jelas siapa pengarangnya. Di mana ada syariat Islam, itu ada kerusakan terhadap moralitas dan spiritualitas. Nah, itu memang sesuatu yang sangat sukar diterima oleh orang Islam. Tetapi kenyataannya demikian. Nah, bukti kemunafikan Nabi Muhammad, ini tolong dicatat kawan-kawan semua di bawah, di mana Nabi Muhammad melanggar protokol yang sangat mendasar kalau dianggap sebagai Rasul. Nah, ayat 256 dari surah Al-Baqarah, kemudian ayat 80 dari surah An-Nisa, kemudian ayat 99 dari surah Al-Maidah, kemudian ayat 22 daripada surah 88 atau surah Al-Ghaziyah. Yang intinya daripada ayat-ayat tersebut bukan urusan Rasul, paksa-paksa orang, ancam-ancam orang, bakar-bakar rumah orang, aniaya orang atas nama Tuhan. Ketika Nabi Muhammad melakukan hal-hal yang demikian, maka Nabi Muhammad itu tidak cocok sebagai Rasul. Nah, jadi Nabi Muhammad itu melanggar ketentuan yang paling mendasar. Artinya Nabi Muhammad itu Nabi munafik, Nabi palsu. Ini menurut keterangan Al-Quran dan juga menurut pengakuan kitab hadis itu sendiri. Ini saya harapkan para cendekiawan muslim ya, agar bisa jujur. Kalau kita beragama tidak jujur dan dianjurkan untuk berbohong demi agama, maka jangan bicara persoalan moralitas dan spiritualitas. Tidak ada di dalam dimensi itu sama sekali, hanya tong kosong. Ya, dalam video ini, Prof. Cakra mengulas ayat-ayat Al-Quran dan syariat Islam secara akademis dan dialog terbuka, bukan menyerang, tetapi belajar dengan rendah hati. Sebagai orang percaya, mari berkata benar dengan kasih, uji dengan firman Tuhan, dan tetap menjadi terang bagi sesama. Selamat pagi, Mbak Uli dan Mbak Busra. Kemudian Mbak Uli dulu ya. Silakan. Assalamualaikum, shalom. Apa kabar? Selamat siang. Siang Pak Cakra, shalom. Apa kabar? Salam sehat selalu. Ya, Saya baik-baik. kalau lihat dari pemaparan Pak Cakra tadi tentang Al-Bukhari, apalah segala macam ayat-ayat itu, apakah benar itu ayat-ayat turun dari Tuhan, Pak? Yang kita tahu, hadis Sahih Al-Bukhari itu adalah tidak lebih daripada cerita gosipan. Seluruhnya itu makanya dinarasikan dari sepulan, dibilang dari sepulan, didengar oleh sepulan, disangka dibilang pulan-pulan, kemudian disimpulkan oleh pulan-pulan, kan demikian sampai 5 sampai 7 orang. Itu secara ya. Kalau yang Bukhari mungkin Pak ya, yang dari hadis itu pasti, kalau bukan pasti sih, kalau menurut saya dari pikiran saya, dari pendengaran saya, kayaknya itu bukan berdasarkan Tuhan, tapi atas pikiran dari Al-Bukharinya ya Pak. Maksud saya yang dari Al-Quran itu loh Pak, yang ada saya dengar, saya suka ikutin TikTok juga, ada yang mengatakan ayat berapa ya di surah apa, bahwa kalau tidak percaya dengan Allah, wajahnya orang Kristen dengan orang Yahudi itu akan dibalikkan ke belakang. Nah saya mikirnya itu apa benar dari Tuhan, atau Tuhannya kok kejam banget gitu loh Pak Cakra, maksud saya. Kalau dari dari hadis-hadis mungkin saya sama sekali, memang saya pikir itu kalau hadis itu pemikiran dari manusia, tidak mungkin dari Tuhan kalau begitu. Cuman kalau yang dari Al-Qur'annya loh Pak, saya ragunya begitu, apa memang benar Al-Quran itu dari Tuhan? Kok misalnya, oke lah, Yahudi dan Nasrani tidak percaya dengan Allah, tapi belum pernah saya lihat orang Yahudi dengan orang Nasrani mukanya ke belakang ya Pak ya. Saya kaget itu kemarin saya dengar TikTok. Lah muka saya dari mulai lahir nggak pernah ke belakang karena saya nggak percaya dengan Allah. Gitu loh maksudnya saya Pak. Ya. Ada juga itu ayat yang saya lupa ayatnya, cuman bagi saya kok kayaknya di luar nalar saya gitu loh Pak. Menurut Bapak gimana? Apakah benar Al-Quran itu dari Allah atau karangan manusia gitu? Akhirnya saya berpikir begitu, Pak. Ya,
Al-Quran begini, Al-Quran tidak mengklaim bahwasanya datangnya dari Tuhan. Itu dari Al-Quran sendiri ya. Kemudian Al-Quran tidak mengklaim bahwasanya Al-Quran itu turunnya melalui Nabi Muhammad di Gua Hira. Nah, jadi Al-Quran itu tidak jelas siapa pengarangnya. Itu tidak jelas. Nah, yang nampaknya Al-Quran itu adalah sebuah buku untuk mengingatkan manusia sebagai pembaca untuk kembali kepada fitrahnya diri manusia masing-masing. Tidak bercerita tentang Tuhan, tidak bercerita tentang persoalan setelah dunia ini dileburkan nanti apa kejadian, tidak ke situ. Nah, jadi kapan juga lahirnya pemikiran dan terjemahan-terjemahan yang mengandung dongeng atau berdongeng, misalkan definisi akhirat, definisi kiamat, ya kan? Itu definisi itu lahirnya dari hadis. Nah, jadi Al-Quran itu bisa diterjemahkan memang kepada penipuan, bisa. Nah, misalkan contoh nih ya. Contoh, dalam koridor syariat Islam, kalau Anda perhatikan, syariat Islam menggunakan sejumlah ayat Al-Quran untuk membodohkan dan bisa diterjemahkan demikian. Misalkan ada persoalan hukum-hukum yang bisa dibikin sebagai hukum atas nama Tuhan. Ya kan, pukul istri, itu ada misalkan doraba dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa. Nah, itu bisa diterjemahkan demikian. Sehingga Al-Quran itu kalau kita lihat dari kacamata atau hasil daripada terjemahan agama Islam, itu membuat orang Islam itu rusak. Benar-benar rusak. Nah, apalagi di dalam syariat Islam, ya kan? Nah, jadi memang ada masalah dalam Al-Quran itu dengan sejumlah ayat yang perlu kita luruskan. Jadi untuk meluruskan Al-Quran itu kepada terjemahan yang lebih layak kepada pencerahan, hal yang pertama dilakukan adalah perlu diceraikan Al-Quran ini dari hadis. Itu perlu dan mutlak, karena hadis inilah yang membutakan orang Islam berani membaca Al-Quran itu. Al-Quran ini seharusnya kemana, maknanya itu yang layak dipakai sebagai petunjuk itu bagaimana. Nah, jadi sebelum Al-Quran ini diceraikan dari hadis, maka Al-Quran ini tidak berfungsi sebagai petunjuk. Makanya beberapa bulan yang lalu kita bikin komal khusus membahas kelayakan Al-Quran. Kenapa kita membahas kelayakan Al-Quran? Karena memang kalau Al-Quran itu di bawah payung hadis, Al-Quran itu tidak layak dipakai sebagai petunjuk, malah merusak diri. Itu kenyataannya yang sudah kita lihat. Makanya ada nanti ayat-ayat misalkan yang ada atau terjemahan seperti yang bukan itu, siapa yang tidak percaya kepada Allah mukanya terbalik gitu kan ke belakang. Itu kan terjemahan yang sangat membodohkan. Dan adalah sejumlah ayat yang lain yang memang sangat tidak manusiawi. Tadi kita menyebutkan ayat 32 ya, 32 dari surah berapa tadi? 32 dari surah Al-Maidah. Menyangkut dengan ayat 256 dari surah Al-Baqarah. Kenapa dua ayat itu saya sebutkan? Karena ayat itu diterjemahkan sekilas Islam itu menghormati nyawa dan fitrah manusia. Ternyata dalam syariat Islam itu enggak laku. Cakra bisa menanggapi Pak Cakra? Iya, boleh silakan. Ya, tadi kan aku naik dari, aku mau menanggapi pernyataan dari Bang Karol bertanya kepada Anda mengenai agama siapa yang membawa kerusakan itu. Anda bernarasi bahwa syariat Islam itu yang membawa kerusakannya, seperti itu. Jadi kita membandingkan dengan ajaran Anda seperti Kristen, itu sebenarnya yang membawa kerusakan di alam ini bukannya Islam ya, justru Kristen itu sendiri. Bahkan Tuhannya yang membawa, yang bernama Yesus. Bukannya alam yang dirusak, bahkan manusianya pun dirusak. Seperti yang tertulis di Matius 21, nomor 12, nomor 13. Ini kan Tuhan yang tidak punya adab, kan gitu.
Begini dulu, Ini Busra, begini dulu. gini Bang Sebentar dulu. Cakra, ini kan mengenai kerusakan bahwa ajarannya justru di Kristen lah ajarannya, bahkan Tuhan itu sendiri yang turun ke bumi membumbun manusia. Seperti di, Sebentar dulu. seperti Ya, di bilangan 31 nomor 17, dan itu terkonfirmasi di Matius 10:34 bahwa Yesus datang ke dunia itu bukan membawa damai, akan tetapi membawa pedang. Oke, Di mana sebentar dulu ya. di bilangan 31 nomor 17, para kaum baik pria maupun anak kecil, melainkan perawan akan dibumbun. Ini melainkan perawan ya. Oke, Ini begini, saya pertanyaan mau aku tanya sama gini Anda. Bang Cakra, bagaimana Tuhanmu mengetahui si wanita ini perawan atau bukan sehingga dia tidak dibunuh? Sebentar dulu. Anda dapat kesan dari mana bahwa Anda salah paham? Saya ini orang Islam. Cuman saya ini bukan, sebentar dulu. Cuman saya bukan Islam Nabi Muhammad. Ini perlu Anda mengerti ini. Yang namanya Islam, Bang, yang dikatakan Muslim sebentar itu dulu. mengakui Nabi Muhammad. Ya, Anda paham itu? Jadi yang tidak mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi bagaimana juga Itu bukan ditanyakan Muslim. soal Itu. Bible ke Pak Cakra, Itu ya. sementara Pak Cakra tidak tahu apa-apa dengan Iya. Bible. Buktinya dia kan Kristen. Dulu pernah dia on cam, di belakangnya salib di dindingnya. Nggak bisa dipungkiri Bang Karol. Gitu. Saya tadi mau menanggapi pertanyaan Bang Karol Oke. mengenai Oke, ini giliran saya surah ini, sebentar. Al-Baqarah nomor Oke. 11-12. Ini diskusi Oke, ya. satu-satu, Mengenai oke, ajaran yang ini ya. Ajaran yang Oke. membawa kerusakan ya. Silakan. Coba ini kita tertibkan dulu ya. Coba kita perhatikan berbicara tentang Al-Quran, tentang kerusakan yang dimaksud ayat 11 dan ayat 12. Apakah syariat Islam itu hasil yang sudah tercipta, terlahir daripada syariat Islam itu yang merusak jiwa atau alam diri manusia itu? Makanya tadi saya bilang ayat 11 dan ayat 12 itu sebelum kita tujukan kepada orang lain, coba kita tujukan dulu kepada Nabi Muhammad, kepada kaum ulama, kepada tokoh agama. Nampaknya ayat itu lebih cocok kita tujukan kepada Imam Al-Bukhari, kepada kaum ulama, kepada tokoh agama, kepada penegak-penegak syariat Islam. Karena itulah hasil dari itulah hasil syariat Islam yang merusak marwah manusia. Dalam syariat Islam, manusia termasuk Anda tidak punya hak untuk berpikir selain daripada apa yang mereka pikirkan. Anda cuma ikut apa yang mereka aturkan. Itu Nah, kan ini adalah menurut Anda itu bukan menurut saya, itu menurut kenyataan yang sudah itu ada di dalam menurut Anda sendiri. Tapi bagi kami yang Muslim, mengenai surah Al-Baqarah ayat 11-12 itu mengenai bagi mereka yang munafik. Ya, itu. Karena ada ayat sebelumnya berbicara seperti itu. Seperti di ayat 7. Kalau kita bicara ya kan? Kalau kita bicara soal munafik, itu Nabi Muhammad lebih baik ditujukan Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang paling munafik. Kalau bicara soal munafik. Jadi yang munafik ini seperti Pak Cakra, mengaku-ngaku Islam tapi menampilkan ayat-ayatnya. Kan gitu, yang disebut munafik seperti itu. Anda tadi mengaku Islam, ya kan? Yang dikatakan di ayat tersebut adalah yang membuat perusakan adalah seperti orang-orang Pak Cakra. Itulah orang munafik, gitu. Oke? Sepakat. Tadi Anda salah mengerti. Saya Islam, tetapi saya bukan Islam Nabi Muhammad. Nah itu sudah terjawab sendiri. Yang disebut di situ orang munafik adalah Pak Cakra sendiri. Anda kan mengaku profesor, Anda mengaku Islam, ya kan? Oke, sudah. Jadi di situlah. Oke, baiklah. Saya kasih kesempatan buat yang lain. Terima kasih dulu. Kabur. Ketampol lu, profesor ketampol. Bukan ketampol ini, persoalannya. Iya. Ini sebentar, satu-satu ini kita bicara. Ayat di situ kan berbicara munafik, orang munafik. Di ayat kalau tersebut bicara soal berbicara orang munafik. Oke, sebentar dulu, satu-satu ya. Oke, ini saya terangkan. Kalau bicara tentang persoalan munafik, maka kawan-kawan semua ketahui, itu Nabi Muhammad adalah orang pertama munafik dalam beragama, dalam Islam. Nah, kenapa saya bilang demikian?
Coba Anda perhatikan ayat 256 dari surah Al-Baqarah. Kemudian ayat 80 dari surah Nggak usah lari An-Nisa. kemana-mana, Sebentar dulu. Pak. Aku Sebentar naik dulu. ke sini tentang Al-Baqarah 11-12, oke? Nah, bukti kemunafikan Nabi Muhammad ini tolong dicatat kawan-kawan semua di bawah. Di mana Nabi Muhammad melanggar protokol yang sangat mendasar kalau dianggap sebagai rasul. Nah, ayat 256 dari surah Al-Baqarah, kemudian ayat 80 dari surah An-Nisa, kemudian ayat 99 dari surah Al-Maidah, kemudian ayat 22 daripada surah 88 atau surah Al-Ghaziyah. Yang intinya daripada ayat-ayat tersebut bukan urusan rasul, paksa-paksa orang, ancam-ancam orang, bakar-bakar rumah orang, aniaya orang atas nama Tuhan. Ketika Nabi Muhammad melakukan hal-hal yang demikian, maka Nabi Muhammad itu tidak cocok sebagai rasul. Nah, jadi Nabi Muhammad itu melanggar ketentuan yang paling mendasar. Artinya Nabi Muhammad itu Nabi munafik, Nabi palsu. Ini menurut keterangan Al-Quran dan juga menurut pengakuan kitab hadis itu sendiri. Nah, bagi kawan-kawan yang belum pernah mungkin baca kitab Sahih Al-Bukhari, kitab Sahih Muslim itu silakan buka kitab fikih, silakan buka kitab Sirah Muhammad, Sirah Nabawiyah dan lain-lain. Itu menunjukkan kemunafikan Nabi Muhammad dalam beragama. Nah, makanya kenapa Nabi Muhammad ini tidak bisa dijadikan sumber moralitas dan spiritualitas? Ya karena kerjanya itu tidak melambangkan uswatun hasanah yang kita dapat di dalam Al-Quran. Kalau uswatun hasanah itu maknanya adalah budi pekerti yang baik, yang agung, yang mulia, maka Anda tidak akan dapat di dalam kitab hadis. Malah kebalikan. Kerja-kerja Nabi itu ya kerja-kerja zalim, kerja-kerja tidak manusiawi dalam beragama. Nah, makanya persoalan tadi kawan yang barusan turun, kita turunkan, ia bicarakan soal kemunafikan. Sebelum kita ajukan atau arahkan kemunafikan itu kepada orang lain dulu, coba kita lihat apakah kemunafikan itu ada di dalam perangai Nabi Muhammad. Kalau memang dia seorang munafik, ya tidak cocok sebagai pembawa pesan atau sebagai rasul dalam hal ini. Sekira itu dulu. Jadi kembali kepada ayat tadi ya, yang menarik ayat 11 dan ayat 12 dari surah Al-Baqarah itu. Nah, ini kita ajak kawan-kawan yang Islam itu coba sebelum ayat itu ditujukan kepada umat lain dulu, coba diperhatikan apakah ayat itu lebih cocok ditujukan kepada para tokoh agama, para kaum ulama, para pendiri atau yang menjagokan syariat Islam. Nampaknya syariat Islam itu adalah merusak wacana alam manusia, alam pikiran, dan juga membentung dan membinasakan hati nurani manusia. Itu syariat Islam. Nah, makanya ayat-ayat yang dalam Sahih Al-Bukhari yang banyak sekali mengandung fitnah yang saya kira, nah inilah yang saya angkat. Karena kita manusia ini difitnah oleh kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Muslim dan lain-lain. Kitab yang walaupun dibilang Sahih Muslim, ternyata di dalamnya itu tidak lebih daripada pernyataan-pernyataan fitnah. Nah, itu yang perlu diperhatikan kawan-kawan kita dalam Islam, untuk berani mengkaji, berani berpikir posisi Islam dalam persoalan moralitas dan spiritualitas itu bagaimana. Ternyata kenyataannya yang dipegang oleh orang Islam, kalau dianggap kerja-kerja zalim itu adalah menjijikkan yang diterangkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, kenapa kitab itu dipegang sebagai petunjuk? Kalau memang dianggap menjijikkan dan memalukan dan membuka aib membuka aib Nabi, kenapa kitab Sahih Al-Bukhari itu dipegang sebagai petunjuk? Kan gitu pertanyaannya. Kalau kita baca kitab Sahih Muslim lebih parah lagi. Nah, ini para kawan-kawan kita yang di dalam Islam, tolong Anda pikirkan, kalau kerja-kerja yang membuka aib Nabi dan Anda enggan untuk dibicarakan, kenapa kitab itu dipegang sebagai petunjuk? Nah, apalagi masalah isi-isi yang sangat berdongeng, yang sangat tidak bisa kita andalkan sebagai kebenaran, yang namanya saja dongeng. Jadi itu aja dulu. Uli, ada yang ingin ditambah sebelum kita lanjutkan tamu yang lain di bawah? Silakan. Atau Carolina, ada yang ingin? Ya, Ya Pak. Ya Pak Cakra, sebetulnya dari
ayat tadi yang saya bawakan, terus terang saya bercermin dari ayat itu, saya melihat diri saya. Ya, saya mohon maaf memang ini karena juga terjemahannya. Tapi dari terjemahan ini, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mohon maaf saya tidak melihat secara lebih luas pada akhlak atau apa, perilaku moral umum. Saya memang langsung melihat ke kerusakan di bumi. Wah, ini termasuk keseimbangan alam ini. Ada yang tidak seimbang di bumi ini. Siapa penyebabnya? Nah, saya juga saya termasuk bisa menyebabkan ini. Ya. Karena terus terang dulu saya belum tahu itu jejak karbon. Nah, setelah saya jejak karbon itu juga salah satu kan yang bisa merusak, bisa membuat tidak seimbang. Nah, saya juga bisa membuat jejak karbon jadi makin banyak dengan apa yang saya pilihan sederhana saya. Nah, setelah saya membaca dapat masukan dari ilmuwan yang di sini tertulis, mereka lah para perusak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Nah, saya juga tidak menyadarinya kan. Nah, nanti ada data ilmuwan, barulah saya tahu, oh jejak karbon rupanya termasuk yang bisa merusak. Nah, jadi terus terang ayat ini bagi saya kena ke saya. Jujur, terus terang. Saya berefleksi dari ayat ini, walaupun memang kalau yang tadi menyatakan ada ayat sebelumnya ya, ayat sebelumnya yang membuat kajian ayat ini jadi luas. Tapi ya bagaimanapun juga kan hal yang sederhana, yang kecil, yang mengerucut itu kan sudah apa ya? Sudah membuat saya terkena juga saya dengan ayat ini. Jadi ya sekali lagi benar apa kata Pak Cakra tadi, siapapun juga ya boleh berefleksi dari ayat ini. Bukan ayat ini dipakai untuk yang melakukan perusakan sana. Sana apalagi yang Kristen. Waduh. Nah, itu sekali lagi untuk saya ya. Dan kalau tadi juga kan Pak Cakra sudah mengakui Pak Cakra adalah bukan seorang Islam dari Nabi Muhammad. Jadi sudah ada pengakuan, jadi mengapa juga disebut Pak Cakra seorang yang munafik? Sudah ada pengakuan kan sebelumnya. Dan saya salut dengan Pak Cakra, tapi pernyataan Pak Cakra tadi mengenai Nabi yaitu suatu yang berani. Ya, untuk saya sih sama halnya seperti saya, keputusan Yesus membiarkan di satu masa, di satu waktu Yesus membuat roh jahat itu berpindah ke 2000 B2, kemudian 2000 B2 itu metong, kena ya meninggoy itu B2-nya. Nah, itu juga satu hal yang bagi saya saya tidak mau menyatakan Yesus sebagai salah pilih, salah buat keputusan, tapi hal tersebut patut direfleksikan kembali, ditafsirkan kembali hal seperti itu. Atau dalam mungkin bahasa Pak Cakra itu dikalibrasikan lagi kalau dalam Qur'annya Pak Cakra. Demikian juga dalam hal Bible ya memang kita harus kalibrasikan lagi hal-hal tertentu dalam pilihan-pilihan Yesus. Ya, termasuk ya memang Yesus makan ikan goreng lalu kami tidak, gimana itu? Itu kan juga harus dikalibrasikan lagi. Ya, terima kasih Pak Cakra. Ya, sama-sama Pak Carolina. Kita gantian ya, ini saya naikkan yang lain dulu ya Carolina. Bisa dipantau di bawah ya? Belum saya naikkan tamu yang baru. Pak Cakra, itu kalau dari judul Pak Cakra fitnah Imam Bukhari. Nah, begini Pak. Kalau yang di Bukhari itu bukan semua sih, saya yang tahu sedikit-sedikit aja. Kalau itu saja sudah seperti mencoret nama baik Nabi Muhammad, sudah mempermalukan Nabi Muhammad kalau menurut saya di hadis-hadis itu. Kenapa umat muslim marah ya kalau kita membahas begitu ya Pak Cakra? Iya. Sorry. Karena begini. Karena dianggap itu membuka aib. Nah, itulah yang anehnya begini. Kalau Ustadz berbicara tentang aib itu sebagai yang untuk diamalkan, itu tidak jadi masalah. Misalkan begini, Nabi Muhammad itu suruh membakar rumah orang yang lengah ke masjid.
sekalian orangnya dalam rumahnya. Itu kan satu ajaran yang sangat busuk, saya kira. Iya, betul. Ya Iya. kan? Itu dalam syariat Islam memang diajarkan itu di masjid-masjid. Tetapi kalau narasi itu kita sebutkan kepada kaum ulama tentang ajaran itu adalah ajaran merusak, mereka marah. Mereka menganggap, oh kamu ini menghina Islam, kamu ini menghina kami Nabi. Padahal itu memang yang mereka ajarkan. Tertulis. Yang tertulis ya Pak Cakra. Tertulis. Nah, jadi itulah anehnya dalam Islam itu memang demikian. Jadi dalam Islam itu ada dua muka. Di satu sisi muka kepalsuan, di mana yang dipamerkan itu adalah satu label yang bertentangan dengan isinya. Ya kan, misalkan konsep amal ma'ruf, mungkin Anda sering mendengar amal ma'ruf yang artinya mengajak orang kepada kebaikan. Nah, kalau kita teliti, perhatikan baik-baik, yang dimaksud kebaikan itu adalah mengancam seseorang, merugikan orang dan melakukan penipuan-penipuan terhadap orang lain. Itu dianggap kebaikan. Nah, jadi gimana ya? Satu ajaran yang memang sangat ini ya, saya kira sangat busuk. Ya kan, sangat busuk, sangat munafik. Waduh, apalah kata-kata yang cocok kita gunakan ya. Memang aneh dan sangat busuk. Aneh Di tapi satu nyata Pak Cakra. ya, aneh tapi nyata. Ya, benar. Ya. Sehingga ada ini kan yang namanya cognitive dissonance, itu istilah psikologi dalam bahasa Inggris. Cognitive dissonance artinya antara keyakinan dengan apa yang dilakukan itu bertolak belakang. Iya. Nah, ini termasuk banyak sekali dimensi-dimensi dalam Islam yang bertolak belakang. Misalkan begini, kalau di negara-negara Barat, di Amerika, di Eropa, di Australia, itu sering Islam itu digambarkan agama yang damai. Ternyata kalau kita perhatikan, yang dimaksud damai itu bukan sejahtera. Yang dimaksud damai itu sebelum Islam itu mencaplok tanah orang dan merampas dan memperbudakkan manusia, itu belum mendapat kedamaian. Jadi yang dimaksud damai itu setelah Islam itu memaksa dan memperbudak manusia. Itu yang dimaksud damai. Sebelum memperdudakkan manusia dan akal manusia itu tidak dimaksud damai. Ternyata damai itu yang dimaksud. Nah, orang-orang berpikirnya ya kan kita baca yang teks aja kan otak ini berpikir Pak Cakra. Lah ini begini, ini begini. Nah, kenapa masih ya terhipnotis mereka-mereka yang Islam ini dengan yang begitu-begitu Pak Cakra? Kok susah banget itu mengartikan atau mengartikan itu teks itu begitu, atau karena dia butuh tafsir begitu, butuh ini, butuh itu kali ya Pak Cakra ya? Iya benar, itu diantara bagian daripada taktik. Karena memang fondasi atau kerangka Islam itu bukan poros orientasinya kepada kebenaran, bukan kepada moralitas dan esensi spiritualitas. Jadi kerangka Islam itu adalah yang pertama melakukan satu label yang di dalam labelnya itu ternyata isinya terbalik. Ketika orang Islam menerima labelnya itu sebagai iman, percaya jangan pertanyakan, pokoknya percaya aja lah, ya kan. Nah, ketika mereka terima percaya, mereka tidak diizinkan untuk memeriksa apa yang mereka percayakan. Nah, tadi kan ada kewajiban harus percaya. Pokoknya kamu harus yakin aja. yakin seyakin-yakinnya. Kemudian dilarang Pak untuk Cakra, memeriksa. Kita yakin, tapi kalau kita baca, kan yakin tadi runtuh dengan yang baca. Saya ya Pak Cakra ya, kalau membaca seperti yang saya bilang tadi itu, ini menyimpang dari topik Pak Cakra sedikit. Yang saya kaget membaca itu, hanya membaca loh Pak Cakra, saya baca teks aja. Kalau tidak percaya dengan Allah, itulah terjemahannya, mukanya dibalikkan. Nah, secara nalar, secara logika, secara akal sehat saya, ya saya otomatis ini saya di luar daripada Muslim ya. Maksudnya saya pakai, nggak usah lah dulu kita bawa agama, kita bawa akal sehat aja. Itu kan
nggak logika Pak Cakra. Kalau tidak Ya. percaya dengan Allah, kepalanya dibalikkan ke belakang, itu loh maksud saya Pak Cakra. Kenapa masih banyak orang yang, tapi mungkin mereka perlu di ini ya Pak Cakra ya, perlu dikasih pengarahan atau gimana ya Pak Cakra. Menurut saya agak kaget itu, makanya saya terkaget-kaget membacanya. Jadi saya memikirkan mungkin apakah Al-Quran ini benar-benar dari Tuhan, apakah dari mana, atau karangan siapa gitu. Makanya saya masuk ke roomnya Pak Cakra ini mau mempertanyakan. Karena kalau saya Iya. tanya sama orang Muslim, mereka marah Pak Cakra, Iya, marah. iya pasti ya. Langsung dibilang kamu ini kafir. Iya, Ya, oke. ya itulah. Lanjut Pak Cakra sayang. Ya Saya baik, terima mendengarkan kasih. aja. Ya, baik. Terima kasih, Uli. Terima kasih. Ya, itulah persoalannya kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Kita ini sama harapkan para cendekiawan muslim ya, agar bisa jujur. Kalau kita beragama tidak jujur dan dianjurkan untuk berbohong demi agama, maka jangan bicara persoalan moralitas dan spiritualitas. Tidak ada di dalam dimensi itu sama sekali. Hanya tong kosong. Ya kan, makanya kenapa ada syariat Islam ini, tolong dicatat ini kawan-kawan di bawah. Lahirnya syariat Islam adalah untuk memang menegakkan agar manusia ini takut, jangan pertanyakan, jangan pikirkan, jangan pakai akal, jangan pakai kepala, ikut aja. Nah, ketika syariat Islam ini terbentuk sebagai undang-undang satu daerah seperti di Aceh, maka yang dialami orang Aceh adalah satu ajaran yang sangat memudahkan hati nurani mereka sendiri dan akal pikiran. Ya, orang Aceh ya jadi budak, jadi manusia yang memang diperbudak. Termasuk ya daerah-daerah yang sudah ada syariat Islam. Karena di dalam syariat Islam itu nanti ada ayat 191 yang saya sebutkan tadi itu kan ada konsep misalkan fitnah. Fitnah itu dianggap lebih kejam daripada menghabiskan nyawa seseorang. Artinya, intinya dalam konteks itu, seseorang yang dianggap sudah atau mencoba memaknakan satu pemahaman yang baru, itu dianggap fitnah dan itu perlu disingkirkan dan dihabiskan. Nah, ini kan satu ajaran yang sangat sadis dan sangat satanik, saya kira. Jadi tetapi itulah yang digunakan, yang ditonjolkan oleh umat Islam dalam koridor syariat Islam. Nah, ditambah lagi dengan fitnah-fitnah yang ada di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dan lain-lainnya. Jadi tentang rasionalitas di dalam Islam itu memang sangat bertentangan dengan apa yang kita dapat dalam alam. Makanya logika-logika, kan ada kaum muslimin punya komal-komal atau debat ya. Oh, ini tidak logik, ini tidak rasional. Itu rasional yang mereka maksud itu tidak seperti yang kita bayangkan. Yang dimaksud rasional dalam koridor syariat Islam adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh kaum ulama. Jangan pertanyakan, ikut aja. Itu lebih rasional bagi mereka. Nah, kemudian sesuatu yang tidak kita mengerti, jangan coba lakukan satu investigasi. Ya, karena itu dianggap satu keimanan, hal yang gaib. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengerti. Yang dimaksud di sini ya kaum ulama. Nah, jadi itulah konsep dimensi Islam, sehingga Islam itu kan secara umum tidak mencerahkan orang Islam itu sendiri, malah menjerat manusia itu sendiri kepada keniscayaan. Tetapi ini tidak saya mengklaim semua orang Islam ya, tetapi yang saya maksud di sini orang-orang yang sudah terjangkit dengan syariat Islam. Nah, makanya orang-orang yang terjangkit dengan syariat Islam itu kan semuanya jahat. Kenapa mereka jahat? Ya karena mereka tidak lagi mengandalkan hati mereka hati dan pikiran mereka sebagai nakhoda, sebagai tempat sebagai komandan yang bisa menerangkan jalan hidup yang seharusnya itu bagaimana, yang manusiawi itu yang bagaimana. Mereka tidak lagi mengandalkan ke situ. Yang mereka andalkan ya dogma buta. Yang mereka pertahankan membabi buta walaupun mereka tidak mengerti. Itu adalah bagian dari fitnah Sahih Al-Bukhari dan kitab-kitab hadis lainnya. Itu yang kita sedihkan. Terima kasih Uli atas komen tadi. Din, saya naikkan dulu yang lain, yang baru naik, Mbak Emilia.
Silakan dibuka mic-nya, Emily. Shalom, selamat sore. Shalom, selamat siang Pak Cakra. Selamat siang, apa kabar? Sehat-sehat ya? Baik, puji Tuhan baik. Ya. Iya, saya mau tanya Pak Cakra, Ya, apakah benar itu Allah itu ciptaan Muhammad? begini, Allah itu ada dalam, kalau Allah, begini ya, saya jawab ada beberapa dimensi bisa saya jawab yang Anda tanyakan. Salah satu dimensi yang bisa tanyakan, Allah sebagai Dewa, sebagai Tuhan, itu adalah ciptaan Muhammad, dan Muhammad itu adalah ciptaan ulama. Gitu dia. Jadi Muhammad nggak ada dong Pak Cakra? Nggak ada. Ya, yang secara nyata, secara aktual itu tidak ada, tetapi tidak lebih daripada berdasarkan keyakinan yang buta belaka. Terus kenapa orang Muslim mengagung-agungkan dan menganggap Rob? Itu hanya bagian daripada kerangka keyakinan, keyakinan agama sebagai teologi ya, teolog. Jadi kerangka agama sebagai sebagai kerangka keyakinan, ya dengan keyakinan itu membentuk umat kan, membentuk kaum yang percaya dalam keyakinan yang dimaksud. Nah, yang jelas Tuhan dalam agama Islam itu adalah ciptaan Muhammad. Muhammad itu adalah ciptaan kaum ulama. Jadi secara ringkas bisa kita simpulkan Tuhan dan Muhammad itu adalah buatan ulama. Gitu. Jadi itu nggak ada ya Muhammad sama Allah itu? Yang saya tahu tidak ada. Itu bisa tercipta itu bagaimana terciptaan dari manusia juga ya Pak Cakra? Persoalan ciptaan yang ada di dalam alam ini ya. Iya kan orang Muslim itu sangat mengagung-agungkan Muhammad ya, Ya. Allah. Kalau ternyata mereka itu nggak baca apa Al-Quran itu yang sebenarnya isinya dari Al-Quran itu? Mereka baca, tetapi mereka tidak menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Makanya kan ada hadis yang intinya begini ya, dalam hadis itu intinya begini. Al-Quran itu adalah kata Tuhan yang bagus, tetapi petunjuk yang bagus datangnya dari Muhammad, gitu. Jadi Quran itu hanya sebuah kalimat-kalimat bagus lah, tetapi tidak bisa digunakan sebagai petunjuk. Makanya orang Islam tidak menggunakan Al-Quran itu kepada ini agar memberdayakan potensi manusia, bukan ke situ. Tetapi hanya dipakai Al-Quran itu sebatas untuk menegakkan syariat Islam, itu aja. Sedangkan syariat Islam itu ya kepada kerusakan, kepada alam pikiran kita ini. Ya, makanya ayat 11 ayat 12 itu akan banyak persoalan alam yang kita masuk. Salah satu alam yang lebih tepat kita bicarakan ya alam pikiran ini. Jadi ayat 11 ayat 12 dari surah Al-Baqarah itu lebih cocok ditujukan ke situ. Memang benar, kenyataannya memang demikian. Syariat Islam itu merusak alam pikiran kita ini, termasuk marwah diri kita ini sebagai manusia. Ya. Apakah orang Muslim itu mereka baca Al-Quran pinter gitu cara mengucapkannya atau apa gitu, tapi mereka rata-rata tidak mengerti ya Pak maksudnya itu? Ya, mereka tidak mengerti dalam dimensi alam, tidak bisa mereka pertanggungjawabkan dalam dimensi alam. Makanya terjemahan itu kan ketika mereka pun baca terjemahan dengan ayat yang mereka baca, itu sebatas pemahaman yang telah dibentuk oleh ajaran Islam itu sendiri, yaitu ya pemahaman yang berdongeng, gitu. Berarti kacau juga ya Pak ya kalau misalkan Muhammad itu ciptaan manusia dan Allah itu ciptaan Muhammad gitu. Oh ya, benar kacau. Iya, luar biasa. Luar biasa. Kalau ini lebih cocok kita bikin ini satu film ya, film. Jadi mereka menyembah keduanya itu fiktif dong ya, nggak benar-benar nyata gitu, seperti Yesus.
Iya memang fiktif, fiktif makanya kan kalau kita perhatikan ya, masa kalau diklaim Allah itu maha tahu ada di mana-mana, ya kan? Masa sembahyang itu menghadap sana ke Ka'bah sana, ya kan? Masa menyembah Tuhan kota Mekah itu ada dalam terjemahan salah satu ayat dalam Al-Quran itu, kawan-kawan di bawah bisa cari di situ, kami ini menyembah Tuhan kota Mekah. Ya, gitu yang dimaksud Ka'bah. Jadi orang Islam pada faktanya menyembah Ka'bah, berhala Ka'bah. Nah, walaupun orang Islam enggak mau mengakui, tetapi kenyataannya itu kenyataan dan tidak bisa dinafikan. Pada hakikatnya, sembahyang itu tidak lebih daripada menyembah berhala Ka'bah sebagai Allah, sebagai Tuhan. Iya Pak ya, kayak mereka itu tuh kalau sholat aja harus menghadap yang ditentukan ya kan. Sementara Tuhan itu kan dimanapun berada kalau kita dimana kita berdoa ya. Iya. Nah kenapa sampai sekarang itu tuh mereka tuh masih nggak percaya kalau misalkan Muhammad itu ciptaan manusia dan Allah itu nggak ada. Iya. Gitu Pak. Ya, itulah salah satu diskusi yang saya angkat selama ini, karena ini adalah dimensi yang tidak banyak dikaji oleh orang Islam. Ya kan, makanya saya mengangkat persoalan keberadaan Nabi Muhammad itu dalam agama Islam apa benar. Ternyata hadis itu sendiri membuat pengakuan bahwasanya figur yang ada dalam narasi kitab hadis yang kita dapat, baik itu Sahih Al-Bukhari, baik itu Sahih Muslim, baik itu Sirah Nabawiyah atau Sirah Muhammad, baik itu Asbabun Nuzul, baik itu tafsir-tafsir, baik itu pendapat-pendapat mazhab, itu semua menunjukkan karakter Nabi Muhammad itu tidak lebih daripada fiksi yang digambarkan. Cuman karena orang Islam menggunakan keyakinan yang buta sebagai instrumen ya, bahwa Nabi Muhammad itu ada, tapi pada kenyataan itu tidak ada, tidak lebih daripada angan-angan belaka. Sehingga kalau Anda perhatikan, tidak ada satupun hadis dalam kitab-kitab hadis yang ditulis oleh sejumlah perawi, itu tidak ditulis oleh Nabi yang dimaksud, tidak satupun. Tetapi tidak lebih daripada suara yang didapat dari sipulan, didengar oleh sipulan-sipulan, dikabarkan oleh sipulan-sipulan, disangka dibilang pulan-pulan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu tidak lebih daripada gosipan. Iya Pak. Itu yang mereka itu menyembah batu, mencium-cium batu di Mekah. Itu maksudnya untuk apa ya Pak? Ya, sebagai ini, untuk berhajat berdoa agar batu itu agar batu itu menjadi sumber kekuatan ya, sumber kekuatan untuk menjawab doa mereka. Nah, jadi batu Hajarul Aswad yang ada di dinding Ka'bah itu adalah satu bentuk bukti nyata yang tidak bisa dinafikan sebagai berhala dalam agama Islam. Kalau agama Islam ini sangat alergi terhadap yang namanya syirik, maka menyembah berhala Ka'bah dan batu Hajarul Aswad adalah perbuatan yang sangat syirik. Tetapi itulah yang wajib dilakukan dalam Islam, wajib syirik. Ya, kalau tidak syirik terhadap batu Hajarul Aswad dan berhala Ka'bah, itu bukan Islam. Ya. Iya Pak. Ya. Kan kalau misalkan di musola aja mereka itu kalau beribadah dipisah-pisah ya, yang laki-laki, yang perempuan. Tapi di saat mereka mencium batu aswad itu, kenapa yang laki dan perempuan itu mereka saling dempet-dempetan, saling berebutan untuk mencium batu itu Pak? Sementara batu itu kan berhala ya Pak. Ya. Itulah kondisinya memang
karena dianggap untuk mendapat kesempatannya. Jadi persoalan etika untuk tiba ke sana itu mereka tidak perhatikan. Itu yang kita sedihkan, yang kita sedihkan. Artinya sembahyang itu tidak, sembahyang dan ritualitas yang mereka lakukan ternyata tidak bisa melahirkan etika pada diri mereka. Ya terbukti ya kita lihat pada kegiatan cium-cium batu Hajarul Aswad itu kan, setiap ada kegiatan umrah atau haji gitu kan. Nah itu sehingga ya Islam itu tidak daripada, Islam itu secara ritualitas tidak lebih daripada kegiatan hura-hura. Itu yang kita sayangkan. Sementara manusia dipaksakan untuk tunduk ke situ, malah harus mengerahkan tenaga dan waktu dan malah harta kan dikumpulkan ke sana. Itu kan biaya haji bukan sedikit itu. Apalagi orang-orang miskin yang sempat menjual tanahnya, tanah, dan malah tertunggak hutang, malah ada yang tertunggak hutang demi untuk memenuhi panggilan haji ke sana. Padahal pada hakikatnya ketika mereka pulang dari haji, kalau Anda pernah bertanya, kalau kita tanyakan kepada para jamaah haji, bagaimana nasib surga yang mereka cari, mereka nggak tahu, benar-benar nggak tahu. Nah, apalagi kalau kita pertanyakan kepada mereka, hei para jemaah haji, Anda sudah pulang dari haji, tolong Anda tunjukkan berapa rakaat sembahyang yang sudah terbukti diterima Tuhan. Mereka nggak tahu. Nasib taubat mereka nggak jelas sama sekali. Nah, itu sangat kita sedihkan. Jadi ya orang Islam benar-benar ketipu, sedangkan nasib dan tujuan hidup tidak ada ketentuan duduk perkaranya bagaimana. Ya Pak, berarti mereka itu menyembah berhala dan mereka menyembah Allah dan Muhammad itu fiktif semua ya Pak. Ya, kasian juga sih Pak kalau dipikir-pikir ya Pak ya. Karena nggak ada tujuan gitu kalau mereka itu beribadah, menyembah ya kan. Ya. Terus mereka baca Al-Quran tapi mereka tidak mengerti maksudnya. Kayak gitu. Kasian juga sih Pak. Jadi kayak semacam nggak ada artinya gitu mereka menyembah dan mereka juga naik haji gitu. Karena mungkin karena untuk suatu kalau dia tuh udah haji gitu. Seperti itu kayaknya Pak ya. Ya, jadi haji untuk jadi mereka ke sana ya untuk hanya sekedar untuk cari gelar haji, tetapi isinya itu nggak ada secara spiritualitas ya, apalagi moralitas tidak ada sama sekali. Ya ampun. Kasian juga ya Pak ya. Iya, betul, kasian juga gitu. Berarti udah buang-buang uang banyak loh Pak kalau ke haji itu ya kan. Ya, kalau kita kalkulasikan ya, salah satu, misalkan ada jamaah haji, taruhlah salah satu provinsi ada jamaah haji 1.500, misalkan. Kemudian Anda kali aja seorang jamaah berapa juta itu? 35 juta ya, mungkin lebih ya sekarang. Mungkin 50, pokoknya mahal lah. Jadi Anda kali aja. 70-an juta kali Pak lebih Pak. Gitu ya. Jadi Anda kali aja Anda kali aja 70 juta kali 1.500 jamaah satu provinsi. Kemudian kita jumlahkan berapa jumlah orang jamaah haji seluruh Indonesia. Itu kan banyak sekali dananya itu ke situ dikerahkan. Ternyata hasil haji itu tidak menciptakan satu jamaah pun yang terbukti hasil taubat mereka itu bagaimana. Tidak satu pun. Ya, itu yang kita sedihkan. Betul Pak, betul. Berarti mereka hanya mengejar yang tadi Bapak bilang status ya, atau gimana itu tadi? Gelar. Ya, gelar kepalsuan. Gelar haji itu memang benar-benar palsu. Berarti yang kaya Arab ya Pak? Kita hanya mengeluarkan uang yang sia-sia, tapi yang kaya Arab ya Pak ya? lebih kurang demikian. Lebih kurang demikian. Makanya ini saya sadarkan kawan-kawan ini ya, kawan-kawan kita yang dalam Muslim itu, untuk serius dalam persoalan ini. Kalau mereka tidak serius ya bisa ditipu habis-habisan. Nah, ditipu habis-habisan dan malah kena ini ya blackmail. Ya, blackmail artinya sebuah persekusi ya, semacam persekusi.
Iya, Pak. Jadi harus benar-benar serius kalau kita mau secara intelektual bertanggung jawab kepada diri kita sendiri. Yang jelas tidak bisa kita serahkan kepada ulama. Itu yang jelas. Karena mereka bukan ahli moralitas dan juga bukan ahli spiritualitas. Ternyata kaum ulama ini tidak lebih daripada ahli konspirasi teori atau ahli dongeng. Itu yang sudah kita lihat. Iya, kasian juga ya Pak, kalau cuma dongeng-dongeng kayak begitu ya Pak ya, nggak ada artinya berarti. Iya, iya benar. Berarti nggak ada jalan menuju ke surga ya Pak, selama mereka itu menyembah Allah, nggak ada jalan Tidak menuju ada ke memang. surga. Iya, Setiap manusia jalan. kan, setiap manusia itu kan hidup itu untuk masuk surga ya kan. Tapi kalau surga itu di Muhammad ya Allah tuh tidak ada, gimana juga ya Pak, sia-sia berarti mereka itu menyembah Allah atau Muhammad. Ya benar, makanya ya benar, sungguh sia-sia. Saya kira sungguh sia-sia, sungguh sangat sia-sia. Makanya ayat atau surah Al-Maun, surah dalam Al-Quran itu kan ada diingatkan. Sungguh celakanya orang-orang yang melakukan ritualitas. Ketika saya membaca surah Al-Maun itu saya yang terbayangkan itu orang Islam. Kenapa? Karena mereka meyatimkan akal dan hati mereka. Mengabaikan dan membiarkan hati dan akal mereka itu terlunta-lunta, tidak terbina pada fitrahnya mereka. Nah, orang Islam mungkin kebanyakan orang Islam tidak mengerti tentang persoalan itu, tapi kenyataannya demikian. Orang-orang yang sudah begitu ngetot dan begitu taat dalam ritualitas dalam Islam itu, kalau kita perhatikan sekali di dalamnya, sangat semu, sangat kosong ya. Iya, iya Pak, gitu aja saya bertanya. Terima kasih Pak atas waktunya ya Pak. Ya, terima kasih. Ini kita nanti kita mungkin kali ke depan bisa kita sambung diskusi-diskusi yang begini. Terima kasih Emily atas kesempatannya ini. Iya Pak, buat yang Islam ya mereka mengerti ya Pak ya, siapa Allah, siapa Muhammad ya Pak ya, begitu. Ya mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak, selamat siang. Oke, selamat siang, shalom ya. Oke. Nah, di antara ayat lain adalah kita akan coba angkat nanti ayat 47, surah 47 ayat 35 ya, di mana bahwasanya dalam Islam itu ada ajaran jangan kita berdamai dengan sekelompok manusia selain mereka orang Islam. Nah, ini perlu diperhatikan ini ayat 35 dari surah 47 surah Muhammad. Nah, terjemahan itu bermasalah sekali. Ini yang membuat agama Islam ini tenggelam dan terus dalam kekerasan, terus dalam kepalsuan. Ya karena terjemahan yang demikian. Silakan Anda buka kalau Anda punya Al-Quran ayat 35 dari surah Muhammad, surah 47. Nah, yang intinya di situ diterjemahkan di situ, jangan berdamai dengan orang yang berlainan agama. Ya, makanya dalam Islam itu kan terus ada perang. Kalau Anda baca Asbabun Nuzul dan Sirah Muhammad atau Sirah Nabawiyah, itu kan cerita-cerita peperangan terus. Dalam masa hidup Nabi Muhammad itu berapa jumlah peperangan? Hampir setiap 2 tahun ada perang. Nah, malah di dalam hadis itu cara Nabi Muhammad mencari nafkah itu dengan memeras kekayaan orang lain, dengan memerangi orang lain. Setelah orang lain itu kalah kan bisa diambil hartanya, termasuk wanita-wanita mereka diperbudakkan. Nah, jadi Nabi Muhammad mencari nafkah ya dengan membuat satu peperangan terhadap satu golongan. Ketika golongan itu lari, ya akan ditinggalkan hartanya. Ya, hartanya dirampas, termasuk wanita-wanita mereka. Nah, ini adalah ajaran-ajaran yang memang sebenarnya tidak bisa diandalkan sebagai sumber moralitas dan juga tidak bisa diandalkan sebagai sumber spiritualitas. Nah, contoh lain, kejadian adanya
cerita Nabi Muhammad naik ke sana keluar angkasa di Palestina. Nah, kalau anda perhatikan bangunan di Dome of the Rock yang ada di Temple Mount di Palestina itu kan di dalam bangunan itu kan milik orang Kristen. Nah, sedangkan Masjidil Aqsa tidak ada pada masa itu, ya kan? Nah, jadi kalau Masjidil Aqsa tidak ada masa itu, berarti daerah itu bukan milik orang Islam. Makanya sungguh aneh kalau kiblat itu menghadap kepada Masjidil Aqsa, sedangkan Masjidil Aqsa itu belum ada. Jadi cerita itu memang dibuat-buat. Nah, kalau dari latar belakangnya pengambilan sembahyang, perintah sembahyang naik bolak-balik Nabi Muhammad keluar angkasa dibangun atas kepalsuan dan cerita-cerita dongeng. Nah, ini yang membuat rukun Islam itu tidak lebih daripada rukun dongeng. Nah, rukun dongeng tidak bisa kita katakan sebagai rukun kebenaran. Nah, makanya susah sekali kita perhatikan pembentukan akhlak manusia dengan rukun Islam itu nggak bisa jalan. Kenapa tidak bisa jalan? Ya karena berdasarkan rukun-rukun dongeng. Nah, makanya seseorang yang sudah rajin sembahyang, rajin naik haji, rajin puasa, rajin melakukan sunat-sunat apalah, ya kan? Tetapi karakternya itu tidak ada. Nah, kenapa tidak ada? Karena tidak menyangkut dengan nilai-nilai yang berfakta dalam alam. Nah, ini perlu diperhatikan sekali persoalan ajaran-ajaran yang memang sangat berbahaya atau sangat meracuni akal pikiran kita ini ya. Nah, itu ayat tadi saya sebutkan, ayat 35 dari surah 47, di mana dalam Islam itu dianjurkan jangan berdamai. Makanya tidak ada kedamaian dalam Islam. Selama Islam itu ada, yang kita lihat hampir sekarang, dimanapun Islam itu, baik itu Islam di tanah Arab sana, atau Islam di tanah Afrika, di Eropa, Islam di Amerika, Islam di Australia, itu tidak ada kedamaian yang sesungguhnya. Makanya yang kita lihat sekarang kemanapun Islam itu pergi, ya hanya bikin masalah, bikin rusuh. Nah, karena memang dari ajaran sudah diajarkan Islam itu bukan membawa kedamaian terhadap orang atau di tempat-tempat yang orang yang berlainan agama. Nah, makanya kalau Anda perhatikan orang-orang refugi yang berangkat ke negara Eropa, ke sana, seharusnya kan orang refugi itu yang berangkat ke sana membawa kedamaian, membawa kerahmatan kepada tempat mereka duduk. Seharusnya kan demikian, kalau memang dianggap Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Nah, karena bukan daripada ajaran untuk membawa rahmat sebagai rahmatan lil alamin dengan unsur uswatun hasanah, akhlak-akhlak yang baik, ya kan? Karena yang diajarkan memang bukan bersumber pada moralitas dan ajaran-ajaran yang menghaluskan hati nurani kita ini dan bisa memberdayakan akal pikiran kita ini, karena tidak ada di dalam ajaran Islam. Maka yang ada cuman ya ajaran-ajaran yang merusak diri dan merusak orang banyak, sehingga kemanapun Islam itu ada, kemanapun Islam itu pergi, ya yang kita lihat hasilnya hanya bikin masalah di atas muka bumi. Nah, jadi itu salah satu ayat ya. Kemudian saya sebutkan lagi ada dua ayat yang sering digunakan umat Islam yang perlu diperhatikan. Kita sudah sering mendengar la ikraha fid din, ayat 256 dari surah Al-Baqarah, yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Nah, kenapa ayat itu tidak jalan? Karena ayat itu dipakai sebagai slogan, sebagai penipuan, sebagai jalan penipuan. Kemudian ayat satu lagi, ayat 30, sebentar ya. Ayat 32 dari surah Al-Maidah. Nah, intinya ayat 32 dari surah Al-Maidah itu kan sesiapa yang menghabiskan nyawa seseorang yang tidak berdosa, itu seolah-olah akan
seolah-olah sudah menghabiskan semua manusia di atas muka bumi. Nah, di dalam syariat Islam, kedua ayat tersebut, ayat yang pertama tadi ayat 32 dari surah Al-Maidah, kemudian ayat 256 dari surah Al-Baqarah, kedua ayat itu tidak jalan dalam koridor syariat Islam, tidak dipakai, tidak diamalkan, tetapi digunakan sebagai reklame untuk menjerat manusia kepada kepalsuan, kepada penipuan. Jadi sebatas slogan aja. Termasuk konsep-konsep amal ma'ruf, itu sama juga. Amal ma'ruf bukan tujuannya untuk membawa manusia kepada kerja-kerja baik, bukan ke situ. Ternyata amal ma'ruf itu untuk menjerat manusia kepada kezaliman dalam beragama. Ternyata ke situ. Makanya fungsi syariat Islam adalah menggunakan ayat-ayat yang demikian sehingga ya orang Islam kejebak. Makanya ada penganiayaan, penjeraan atas nama hukum Tuhan, hukum Islam. Jadi orang Islam benar-benar ketipu, benar-benar kejebak dalam persoalan ini. Makanya ini silakan anda perhatikan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi untuk anda pelajari kembali kenapa orang Islam ini terperangkap dalam kenestapaan dalam beragama. Ya, alasannya sederhana saja, karena Islam itu kalau tidak ada syariat Islam tidak dianggap sempurna. Nah, sedangkan syariat Islam itu menjerat manusia kepada kezaliman dalam beragama. Nah, ketika orang Islam menegakkan syariat Islam, maka yang mereka tegakkan sesungguhnya kelakuan dan tindakan-tindakan Nabi Muhammad yang zalim dalam beragama. Sesungguhnya demikian, karena itu yang mereka pamerkan kepada dunia. Nah, jadi orang Islam tidak bisa memisahkan antara kezaliman Nabi Muhammad dalam beragama dengan syariat Islam. Ini adalah karena dua dimensi ini tidak bisa dipisahkan, sangat terkait. Nah, sehingga anda-anda para cendekiawan Muslim ini tolong anda perhatikan, sehingga kita ini lebih jujur dalam beragama. Sekira itu dulu sekedar paparan saya dan Kiranya pembahasan bersama Prof. Cakra menolong kita semakin teguh dalam iman dan bijak dalam kasih tetap rendah hati. Doakan semua orang dan hiduplah sebagai terang Kristus dimanapun kita ditempatkan. Tuhan memberkati langkah dan hati kita. Amin.